Halo anak didik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap kita tetap semangat. Nah, hari ini kita masuki pelajaran Bahasa Indonesia yang dimana kelas 3 tema 1 sub tema 2 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Mari kita simak ya nak ya, selamat menyaksikan. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada manusia dibagi menjadi dua bagian. Keduanya yaitu pertumbuhan dalam kandungan dan pertumbuhan setelah dilahirkan. Pertumbuhan dalam kandungan. Yang pertama, di mana pertumbuhan dalam kandungan itu pada gambar yang ada di sebelah kananmu. Janin berada dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Di dalam kandungan, janin memperoleh makanan dari ibu lewat tali pusar. Janin akan terus tumbuh sampai sempurna. Setelah tumbuh sempurna, janin siap untuk dilahirkan. Jadi, pada gambar sebelah kanan ini adalah gambar seorang janin yang dalam proses kandungannya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Pertumbuhan setelah dilahirkan. Coba perhatikan gambar sebelah kanan ini adalah gambar proses perkembangan dan pertumbuhan pada manusia, dimulai dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja dan dewasa. Pertumbuhan manusia setelah dilahirkan berawal dari bayi. Bayi akan terus-menerus mengalami pertumbuhan sehingga menjadi manusia dewasa. Bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Bayi belum bisa berbicara, berjalan, dan berlari. Namun, setelah usianya bertambah, bayi mulai berlatih berbicara, berjalan, dan berlari. Proses pertumbuhan manusia dapat diamati pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini adalah proses pertumbuhan pada manusia. Nah, sekarang kita lanjut makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada makanan ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya makanan. Makanan dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dengan baik. Makanan yang dibutuhkan tubuh adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang digunakan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Zat-zat yang dibutuhkan tubuh antara lain yaitu, nah seperti gambar ini adalah yang paling utama kita ketahui. Lemak. Nah, paling atas lemak. Fungsinya sebagai sumber cadangan makanan. Jadi lemak berfungsi sebagai sumber cadang makanan ya nak ya. Yang kedua, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Jadi protein ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Nah, yang selanjutnya vitamin dan mineral. Ini memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Lalu yang terakhir, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dalam kurung tenaga. Jadi karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi kita, seperti makanan pokok, nasi, jagung, dan masih banyak lainnya. Makanan sehat dan bergizi terdapat pada menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Berikut makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada 4 sehat
5 sempurna. Mari kita simak ya nak ya. Yang pertama, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Contohnya nasi, ubi, kentang, sagu, dan roti. Sekali lagi nasi, ubi, kentang, sagu, dan roti. Nah, yang kedua yaitu lauk paut sebagai sumber protein dan lemak. Contohnya daging, telur, ikan, cumi, tahu, dan tempe. Jadi itu adalah sebagai lauk pauk sebagai sumber protein dan lemak. Oke, sudah tahu kan nak fungsi dari lauk pauk ini? Nah, sekarang lanjut sayur-sayuran sebagai sumber protein dan mineral. Contohnya sayur-sayuran antara lain kangkung, bayam, kacang panjang, dan sawi. Nah, gimana? Sudah tahu kan nak mengenai sayur-sayuran? Yang keempat yaitu buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Contohnya mangga, jeruk, apel, dan jambu. Sebenarnya masih banyak lagi buah-buahannya nak ya. Namun ini hanya mewakili saja. Gimana? Apakah anak bapak sudah mengerti? Dan yang terakhir, susu sebagai sumber protein, vitamin, lemak, dan mineral. Susu sebagai penyempurna kekurangan gizi dalam menu makanan kita. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Bagaimana? Apakah anak bapak sudah mengetahui makanan 4 sehat 5 sempurna? Sekarang kita masuk pengaruh makanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh kita memerlukan makan guna memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Misalnya sekolah. Sebelum berangkat sekolah, usahakan sarapan terlebih dahulu. Nah, manfaat sarapan bagi tubuh antara lain memberi energi tubuh. Jadi, kita akan mendapatkan energi, menyegarkan otak, menyehatkan badan, menjaga konsentrasi saat belajar, sehingga kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Nah, kebiasaan tidak sarapan berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak tersebut diantaranya menurunkan konsentrasi saat belajar, membakar energi yang berlebihan saat berolahraga, menyebabkan penyakit MA, dan ini sangat berpengaruh bagi kesehatannya nak ya. Dan yang terakhir, membuat tubuh lemas. Jadi kita harus sarapan ya nak. Pengaruh olahraga dan rekreasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga secara teratur mempunyai banyak manfaat. Manfaat berolahraga antara lain membuat tubuh kita sehat dan memperlancar peredaran darah, menyehatkan jiwa, meningkatkan kecerdasan. Jadi keempat ini adalah pengaruh olahraga. Nah, rekreasi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah rekreasi. Rekreasi dapat menghilangkan kebosanan dan kegiatan sehari-hari. Banyak lokasi yang dapat kita kunjungi, misalnya kebun binatang, pantai, dan museum. Rekreasi membuat pikiran kita nyaman dan tenang. Rekreasi bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari. Jadi kita juga butuh rekreasi untuk menghilangkan penat ketika kita beraktivitas. Nah, yang selanjutnya istirahat.
Tubuh kita memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas. Istirahat berguna untuk mengembalikan tenaga dan kesegaran setelah beraktivitas. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Lama tidur yang baik adalah 8 jam sehari. Jadi diingat ya nak ya, lama tidur kita itu 8 jam. Jadi jangan kurang dan jangan terlalu berlebihan. Oke, apakah sudah mengerti sampai di sini? Ada beberapa hal baik yang dilakukan sebelum tidur, di antaranya mencuci tangan. Jadi kita harus mencuci tangan ya nak sebelum tidur. Yang kedua, menggosok gigi, karena sesudah kita makan dan hendak mau istirahat kita menggosok gigi. Ketiga, mencuci kaki. Keempat, berdoa sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita juga harus berdoa. Nah, keempat ini adalah hal baik yang dilakukan sebelum tidur. Bagaimana anak didik kami? Apakah sudah bisa melaksanakan ini? Bapak harap semuanya bisa melaksanakan 4 hal ini sebelum tidur dan juga selalu berolahraga, istirahat yang cukup, dan tentunya makan makanan yang bergizi seperti 4 sehat, 5 sempurna. Nah, untuk tugasnya silakan buka bukumu halaman 72. Bacalah halaman 72 tersebut, berilah tanda checklist jika itu makanan sebaiknya digunakan setiap hari, dan tanda silang jika itu yang harus dihindari. Berikan alasanmu ya nak ya, bisa digambar tapi tidak perlu pala diwarnai. Oke anak didik kami, kerjakan ini di buku tugasmu. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Oke anak didik kami, sampai jumpa. Dadah.